Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم. Pada malam sebelumnya telah kita singgung bahwa keagungan peristiwa Ashura dapat dilihat dari berbagai sisi. Salah satu di antaranya adalah bahwa peristiwa Ashura adalah sebuah peristiwa yang tiada tandingnya di dalam sejarah perjalanan umat manusia, baik yang dulu maupun yang akan datang. Yang kedua, bahwa kekejaman yang terjadi di peristiwa Ashura tidak bisa digantikan dengan apapun karena besarnya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyelesaikan ujiannya hingga akhir. Apabila para nabi atau sebagian dari para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam perjalanannya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Husain tidaklah demikian, bahwa semua pengorbanan yang dilakukan oleh Imamul Husain harus berakhir dan tuntas, meskipun dia harus mengorbankan sesuatu yang paling mulia, yang dimiliki oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Malam ini saya ingin sedikit berbicara tentang keagungan pelaku sejarah Ashura. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang hadir di dalam peristiwa Ashura, para lelaki, para wanita, dan anak-anak kecil yang ikut andil dalam perang Karbala, mereka adalah orang-orang yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para prianya adalah orang-orang yang sangat agung ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para wanitanya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijadikan sebagai tawanan yang hina. Sedang anak-anak kecil sebagian terbunuh yang sangat mengerikan.
Asyura, pelaku-pelaku sejarahnya adalah orang-orang yang sangat mulia. Sekiranya orang yang menyakitinya, maka berarti dia menyakiti manusia yang amat agung. Sedikit gangguan, sedikit musibah yang menimpa kepada mereka, maka musibah itu menjadi agung. Musibah itu menjadi besar, karena besarnya sebuah musibah tergantung siapa yang tertimpa oleh musibah tersebut. Azamatul musibah bi'azamatil musab. Saya ingin memberikan sebuah contoh yang mudah dipahami. Musibah dianggap besar tergantung siapa yang terkena musibah itu. Saya ingin misalnya melihat sebuah contoh, dan itu berlaku di tengah masyarakat. Orang yang menyakiti seorang alim, tentu dia menyakiti itu berbeda dengan menyakiti orang biasa. Orang yang menyakiti orang alim adalah sebuah musibah yang besar bagi orang alim tersebut, karena kehormatannya orang alim. Tetapi seseorang yang menyakiti orang biasa, mungkin itu tidak akan menjadi sebuah musibah yang besar, karena dia biasa. Bukan dilihat dari sisi makomnya, tetapi orang alim memiliki makom dan kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyakiti orang alim berarti itu musibah yang besar, dan musibah besar itu dilihat dari kedudukan orang yang tertimpa musibah. Tetapi berbeda dengan musibah yang menimpa orang biasa dan dianggap tidak menjadi besar dikarenakan kedudukan orang yang tertimpa musibah sebagai manusia biasa. Saya ingin memberikan contoh lagi. Orang tua yang marah kepada anaknya, dan kemudian orang tua itu menggunakan kalimat yang menyakiti anaknya, mencoba berbicara dengan bahasa yang kasar, yang bisa jadi itu adalah merobek kehormatan anaknya dan melukai hati anaknya. Tetapi apabila kalimat yang sama disampaikan orang tua kepada anaknya, tetapi anaknya menggunakan kalimat yang sama, dengan nada yang sama, bahasa yang sama, tapi dia diucapkan kepada orang tuanya, maka luka itu akan menjadi lebih besar, karena maqam dan kedudukan orang tua jauh lebih mulia daripada kedudukan anaknya. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim barangkali itu adalah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan engkau berkata oh kepada orang tuamu, dan juga jangan berbicara kasar. Kalau orang tua menasihati anaknya, memarahi anaknya, anaknya terluka, anaknya sakit. Tetapi sakitnya anak tidak seperti sakitnya orang tua ketika seorang anak menggunakan kalimat yang sama diarahkan kepada orang tuanya. Jadi kebesaran sebuah musibah, keagungan sebuah musibah tergantung siapa yang kena musibah. Apabila yang kena musibah itu adalah orang biasa yang tidak memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musibah itu dianggap kecil. Tetapi apabila musibah itu menimpa orang yang sangat agung di sisi Allah, kekasihnya Allah, maka musibah yang kecil itu menjadi besar karena kehormatannya orang tersebut. Saudara sekalian, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma udhiya nabiyyun mithla ma udhit." Tidak ada nabi yang disakiti
yang diganggu seperti aku diganggu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian orang merasa aneh, merasa terheran-heran. Apa yang dimaksud Rasulullah? Ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhit. Tidak ada nabi yang disakiti seperti halnya aku disakiti. Padahal banyak para nabi yang mendapatkan musibah tidak lebih kecil atau tidak lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilempar oleh Namrud ke atas api dan dibakar di api itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang membakarnya. Nabi Yusuf dipenjara dan disiksa di dalam penjara itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengalami itu. Nabi Yahya disembelih, dipenggal kepalanya dan kemudian diarak di seluruh kota. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi itu. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan ma'udhiya nabiyyun mithla ma'udhit? Tidak ada nabi yang disakiti seperti aku disakiti. Artinya nabi-nabi terdahulu dan seterusnya, atau nabi-nabi terdahulu mulai dari Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebanding dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hakikat kenyataannya ada nabi-nabi yang diuji oleh Allah, tertimpa musibah tidak seperti halnya dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak dibakar seperti Ibrahim, Rasulullah tidak dipenjara seperti Yusuf, Rasulullah tidak dipotong kepalanya, disembelih seperti hanya Nabi Yahya dan lain sebagainya. Penglihatan semacam itu karena mereka hanya melihat dari sisi lahiriahnya. Mereka hanya melihat dari sisi materinya, tidak melihat dari sisi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilempar ke atas api. Tetapi ketika kemudian Allah mengatakan ya narkuni bardan wasalam, ketika Allah mengatakan wahai api jadilah engkau dingin dan menyelamatkan, selesai siksaan itu. Fisiknya tidak terkena. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dipenjara oleh Fir'aun waktu itu, dipenjara di Mesir, disiksa, tetapi kemudian setelah dilepaskan selesai ujian itu, rasa sakitnya hilang. Karena apa? Yang disakiti hanya fisiknya dan tubuhnya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak hanya melihat dari sisi fisiknya. Benar Rasulullah tidak dibakar, benar Rasulullah tidak dipotong kepalanya, benar Rasulullah tidak dipenjarakan oleh siapapun. Tetapi ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki maqam tertinggi, dan setelah Allah tidak ada wujud yang paling agung seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, yang dilihat dari sisi makamnya, bukan dari sisi fisiknya. Muhammad Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, dan bahkan para nabi berkeinginan untuk berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril wa Mikail serta para malaikat al-muqarrabun
mereka berusaha untuk berkhidmat kepada Rasulullah karena maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada manusia mulia setelah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia sempurna setelah Allah kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maqam Rasulullah. Jadi ujian, musibah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah turun kepada maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terlihat kecil secara materi, dilempar batu, dicaci maki oleh orang dan lain sebagainya. Kecil secara materi, tetapi agung dan sakit karena yang dilukai, yang disakiti hatinya adalah hatinya manusia yang amat agung dan mulia. Dan tidak ada kemurahan yang paling mulia setelah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul wujud. Mencaci maki Rasulullah bukan fisiknya yang dicaci maki, tapi maqamnya dan kedudukannya Rasulullah. Oleh karena itu, meskipun secara fisik Rasulullah dilukai hanya kecil, disakiti melalui lisan, tetapi lukanya amat besar secara rohiyan. Karena apa? Karena dalam mencaci maki atau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua hal, yaitu menyakiti fisiknya Rasulullah dan juga ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyakiti hati orang itu jauh lebih sakit daripada menyakiti tubuhnya. Orang kau pukul sekali luka selesai. Ketika kau obati dengan obat, lukanya kemudian sembuh, selesai. Tetapi orang yang kau sakiti hatinya tidak akan pernah sembuh. Itulah kenapa muncul dendam dan lain sebagainya. Melukai fisik mudah dan akan segera hilang, tetapi melukai hati kadang-kadang akan tersimpan sepanjang zaman. Sakitnya tidak pernah berhenti, lukanya tidak pernah tertutup sama sekali. Ibrahim dan Nabi Yusuf selesai ketika ujian itu diselesaikan. Tetapi orang yang menyakiti Rasulullah atau musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti sampai akhir zaman nanti, sehingga sampai duhurnya Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Setiap bencana yang menimpa kaum muslimin berarti dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ketika dicaci maki orang-orang lain, ketika dibunuh oleh orang lain, yang sakit hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap musibah, gangguan yang menimpa keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga sakit. Karena maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sampai akhir zaman nanti. Apa yang dirasakan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, musibah yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, cacian dan bahkan setiap luka yang dirasakan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, itu juga Rasulullah merasa sakit. Itu juga merakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain tubuhnya terluka, Rasulullah juga sakit. Imam Husain ruhnya terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terluka. Di dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam lahir, Rasulullah menangis, meneteskan air matanya karena teringat apa yang akan terjadi di padang Karbala.
Dan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam keluar Madinah menuju Makkahul Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis sedih. Dalam riwayat, Imam Husain berziarah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berbicara dengan Imam Husain berbicara dengan Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian dia tertidur dan dalam mimpinya ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Dan ketika dari Makkah menuju Kufah, dari Kufah sampai di Karbala, setiap perjalanan dan musibah yang dihadapi oleh Imamul Husain, Rasulullah hadir, merasakan pedihnya Imamul Husain, dan yang disakiti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat agung. Oleh karenanya tidak ada seorang nabi yang disakiti seperti hanya Rasulullah disakiti. Karena musibah, sebuah musibah dinamakan agung tergantung siapa yang tertimpa musibah tersebut. Wal Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah manusia agung yang tidak pernah lepas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka musibah apapun yang menimpa kepadanya adalah agung. Oleh karena itu, ketika Rasulullah dalam perjalanan dari Kufah sampai kemudian ke Karbala, Rasulullah senantiasa bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Zainab bahkan ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam terbunuh, ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam tergeletak di padang pasir, Sayyidah Zainab Al-Aqilah berbicara dengan Rasulullah, menggambarkan bahwa Rasulullah hadir di tempat itu, menyaksikan apa yang terjadi di Karbala. Kata Sayyidah Zainab, "Ya jaddah ya Rasulullah, hadha Husainun bil ara'i maslubul imamati war rida muqatta'ul a'dha wa banatuka sabaya wa ilallahil mushtaka." Sayyidah Zainab meminta tolong kepada Rasulullah, "Wahai kakekku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Husain, cucumu, tergeletak di padang pasir, maslubul imamati, pakaian serbanya telah dilepas dan semua pakaiannya terlepas. Muqatta'ul a'dha, seluruh anggota tubuhnya terpotong-potong, tercincang-cincang," kata Sayyidah Zainab. "Wa banatuka sabaya, dan putri-putrimu dijadikan sebagai tawanan. Wa ilallahil mushtaka, hanya kepada Allah kami mengeluh." Ini menggambarkan bahwa dimanapun ada Imam Husain, di situ ada Rasulullah. Dan kapanpun Imam Husain disakiti, maka Rasulullah juga ikut tersakiti. Bukan fisiknya, tapi kebesaran ruhnya dan kebesaran serta keagungan makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, kenapa kita katakan musibah yang menimpa Imam Husain alaihi salatu wassalam adalah agung? Dikarenakan keagungan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, di dalam hadithul qudsi, perhatikan hadithul qudsi ini dari Abu Basir. Ini riwayat ditulis dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini. Dalam hadithul qudsi, riwayat dari Abu Basir dari Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, Imam Shadiq berkata dia bilang, qala li Jabir ibn Abdullah, ya Jabir, akhbirni anil lawhil ladzi ra'aitahu fi yadi ummi Fatimah. Saudara sekalian, Jabir bin Abdullah Al-Ansari
itu adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki usia amat panjang. Sampai peristiwa Karbala masih hidup, zaman Imamul Bagir, sampai kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, atau di zaman Imamul Bagir alaihissalatu wassalam. Imam Shadiq alaihissalatu wassalam dalam riwayat disebutkan, atau Imam Muhammadul Bagir berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Ya Jabir, akhbirni anil lawh alladhi ra'aitahu fi yadi ummi Fatimah." Jadi Sayyidah Fatimah Zahra itu dia memiliki namanya lawh, catatan-catatan penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan-catatan penting. Kata Imam Muhammadul Bagir kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, "Ya Jabir, beritahukan kepadaku tentang catatan Allah yang engkau saksikan ketika berada di tangan ibuku Fatimah binti Rasulullah. Wa ma akhbaratka bihi ummi, dan apa yang diberitakanmu oleh Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam." Jabir melihat sebuah catatan namanya lauh yang dipegang oleh Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Dan Fatimah Zahra juga memberitahukan kepada Jabir tentang sesuatu. Makanya Imam mengatakan, beritahukan apa yang engkau saksikan dan apa yang diberitahukan Fatimah kepadamu. Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Asyhadu billah inni hakadha ra'aituhu." Kata Jabir bin Abdullah, "Aku bersaksi demi Allah, seperti ini aku melihatnya." Kalau di dalam fiqhul hadis, ini adalah hadis yang sangat kuat. Kenapa? Pertama, Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah seorang sahabat yang amat agung. Sunni semua mengakui tentang Jabir bin Abdullah dan kedudukan Jabir bin Abdullah Ansari. Yang kedua, Jabir menyatakan, "Aku melihat dengan kedua mataku," pakai ru'yatul ain, bukan menukil dari orang, bukan kata orang. Tetapi Jabir mengatakan, "Aku melihat tulisan yang ada di dalam lauh itu." Dia melihat dengan kedua matanya. Kemudian Jabir bin Abdullah menukil berita itu kepada Imam Al-Ma'sum, dan Imam Ma'sum kemudian mempercayainya, mengakuinya. Maka kemungkinan salah dalam riwayat ini, kemungkinan salah itu sama sekali tidak ada. Inilah dinamakan dengan hadis muhkam, hadis yang sangat kuat dan tidak bisa diingkari. Apa yang dilihat oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari dalam catatan itu? Jabir bin Abdullah mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahi al-azizil hakim." Tulisan itu, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah tulisan atau kitab dari Allah yang maha agung, yang aziz dan maha kuat, maha bijak, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyhi wa nurihi wa hijabihi wa dalibihi, nazala bihi ruhul amin min indi rabbil alamin. Saya hanya ingin menyampaikan, hadis ini sangat panjang. Kalau ada yang mau membacanya silahkan merujuk kepada kitab Al-Bihar. Kemudian Jabir bin Abdullah membacakan tulisan yang ada dalam lauh yang dipegang oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Dalam haditsul qudsi itu mengatakan, "Inni lam ab'ats nabiyyan fa akmaltu ayyamahu wa anqadat nubuwwatuhu illa ja'altu lahu wasiyan." Kata Allah dalam haditsul qudsi seperti yang dicatat oleh Sayyidah Fatimah, Allah mengatakan, "Sungguh aku tidak mengutus seorang nabi kemudian aku sempurnakan tugas-tugasnya, kecuali dan kemudian selesai sudah kedudukan kenabiannya karena wafat, illa ja'altu lahu wasiyan, kecuali aku telah menjadikan
penggantinya seorang wasi. Ini sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi mesti ada wasi yang menggantikannya. Wa inni faddaltuka 'alal anbiya, dan sungguh aku telah memuliakan engkau Muhammad di atas para nabi-nabi semua. Wa faddaltu wasiyaka 'alal awsiya, dan aku muliakan wasi-wasimu di atas seluruh wasi-wasi yang lain. Wa akramtuka bisyadlaika wa siktaik, dan aku memuliakanmu dengan kedua cucumu Hasanin wa Husainin. Kemudian yang ingin kita bahas adalah lanjutan hadis ini. Faja'altu Hasanan ma'adina ilmi ba'da inqidha'i muddati abi, waja'altu Husainan khazina wahyi wa akramtuhu bisyahadati was sa'adah. Yang ingin kita bahas untuk memahami tentang maqam Imamul Husain dan kedudukan Imamul Husain dalam hadithul qudsi. Dalam hadithul qudsi ada enggak Allah Ta'ala berbicara selain Al-Quran? Ada, itu yang dinamakan dengan hadithul qudsi. Hadithul qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam catatan Lauh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam itu, dia mengatakan waja'altu Husainan khazina wahyi, dan aku jadikan Husain itu sebagai khazin. Khazin itu lemari, tempat menyimpan, tempat penyimpan wahyu, dan aku memuliakannya dia dengan syahadah dan kemudian meraih kebahagiaan. Yang perlu ditelus ya di sini, saya ingin menjelaskan kalimat-kalimat dari hadis ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadithul qudsi itu menggunakan kalimat ja'altu. Kalimat ja'ala itu memiliki beberapa makna. Ja'ala bisa berarti al-khalq wa takwin, diciptakan, dibuat. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in, dan aku jadikan segala sesuatu itu dari air. Kalimat ja'ala berarti menciptakan. Makna yang kedua, yang dimaksud kata ja'alna Husainan wa ja'altu Husainan artinya adalah intasabtu, memilih, mengangkat. Tansib, nasabtu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Imam Husain alaihi salatu wassalam sebagai penyimpan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, inni ja'iluka linnasi imama. Allah berbicara tentang Adam, berarti yang dimaksudkan kata ja'iluka di sini, aku angkat engkau Adam sebagai khalifatullah subhanahu atau sebagai imam. Wa ja'inni ja'iluka linnasi imama. Atau makna tasyir. Tasyir itu yang tadinya pakai bisa menggunakan misalnya dalam Al-Quran itu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kalimat ja'alna, Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab. Kenapa pakai kalimat ja'alna bermakna tasyir? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa lain, tetapi Allah tidak menggunakan itu. Yang dipakai adalah dengan bahasa Arab, dinamakan tasyir. Nah, tiga makna ini bisa digunakan untuk Imamul Husain ketika Allah mengatakan faja'altul Husainan khazina wahyi. Kalimat khazin itu artinya adalah khuzanah, tempat menyimpan sesuatu. Barang-barang disebut lemari, makanya khuzanah diartikan lemari. Kenapa disebut lemari? Karena lemari itu adalah untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Allah menggunakan kalimat waja'altu Husainan khazin. Dia menggunakan isim fa'il yang berarti terus menerus. Aku jadikan Imamul Husain itu adalah sebagai tempat wahyu. Khazin,
Al-wahyu, apa artinya wahyu? Seorang Imamul Husain bukan seorang nabi, tiba-tiba dia dijadikan sebagai tempat wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wahyu? Al-wahyu, definisi daripada kata wahyu, dan ini harus diperhatikan semua. Wahyu adalah i'lamu bisyai'i bi khafa. Kalimat wahyu itu memberitahukan sesuatu dengan cara sembunyi. I'lamu bisyai' apa namanya? Bi khafa. Jadi memberitahukan sesuatu dengan cara sembunyi dan diketahui oleh orang lain. Dan kalimat wahyu ini juga dalam istilah yang lainnya juga disebut ilham. Ada ulama-ulama, ada orang-orang tertentu yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, disebut mendapat wahyu. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wahyu untuk sekelompok tawon bahasa Indonesia apa? Lebah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan apa? Wa aukhayna ila an-nahli, dan kami memberikan wahyu kepada an-nahl. Wa aukhayna ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan sesuatu kepada nahl, sekelompok lebah, diberitahukan karena secara tersembunyi, maka itu disebut wahyu. Tetapi ilham, Allah mengilhami lebah. Kepada manusia biasa Allah juga memberikan wahyu, tetapi dengan makna ilham. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aukhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Allah mewahyukan kepada ibunya Musa. Apa yang dimaksudkan mewahyukan? Diilhami, diberitahu secara sembunyi agar ibunya Musa menyusui Musa alaihissalatu wassalam. Karena Musa saat itu dimasukkan dalam sebuah wadah kemudian dilempar di sungai Nil. Tidak ada yang bisa menyusui karena dia seorang bayi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, memberitahukan, mewahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, untuk menyusui anaknya dengan cara. Jadi kalimat wahyu artinya adalah i'lamu bisyai'i bi khafa, memberitahukan sesuatu tentang apa yang akan terjadi dengan cara tersembunyi. Itu yang disebut dengan ilham. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi disebutkan apa? Waja'altu Husainan khazina wahyi. Dalam bahasa Arab ketika di idhofah itu disebutkan khazina wahyi, berbeda dengan khazinan lil wahyi atau liwahyi. Ini yufidu takhsis, dalam kaidah nahwiyah disebutkan ini khusus. Artinya bahwa Imamul Husain alaihissalatu wassalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk menyimpan ulumul Quran, tempat menyimpan seluruh ilmu-ilmu para nabi, tempat untuk menyimpan seluruh rahasia-rahasia ilahi. Itulah Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Makanya disebutkan waja'altu Husainan khazina wahyi. Al-Quranul Karim disebut wahyi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang sesuatu yang akan terjadi dengan secara sembunyi. Melalui siapa? Melalui Jibril, malaikat Jibril. Wa nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Al-Quran disebut wahyu, ilham disebut wahyu,
Allah Ta'ala memberitahukan kepada binatang, juga itu disebut wahyu atau ilham dan lain sebagainya. Ini makna wahyu. Jadi jangan pernah heran, masuk orang tidak maksum, bukan orang nabi kok dapat wahyu. Pahami tentang makna wahyu itu. Masa Ali bin Abi Thalib dapat wahyu dari Allah Ta'ala, masa Fatimah Zahra dapat wahyu, Imam Hasan wal Husain dapat wahyu. Pahami tentang makna wahyu. Wahyu artinya adalah setiap apapun ma'allamahullah yang diajarkan Allah kepada sesuatu, kepada seseorang dengan cara sembunyi, itu disebut wahyu atau ilham. Dengan demikian maqamnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dia adalah memiliki maqam yang sangat agung, karena dia tempat rahasia, tempat ilmu-ilmunya para nabi, tempat rahasia-rahasia Al-Quran, ulumul Quran ada pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Makanya Rasulullah mengatakan Al-Quran dalam wasiatnya, ikutilah Al-Quran dan ahlul baitku, karena keduanya tidak akan pernah berpisah. Di dalam sebuah ziarah kita mengatakan assalamu alayka ya khazinal kitabil mastur. Salam bahagia kepadamu ya Husain sebagai khazin, penyimpan tempat kitab-kitabnya Allah yang mastur. Ini Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam ziarah yang lain, Imamul Husain alaihi salatu wassalam disebut sebagai warisul anbiya, pewaris para nabi. Assalamu alayka ya warithal anbiya, disebut sofi, macam-macam dan lain sebagainya, yang menggambarkan maqam dan kedudukan Imamul Husain. Makanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebagai tempat penyimpanan atau tempat disimpannya ilmu-ilmu para nabi, karena dia pewaris para nabi. Keahlian para nabi itu apa saja? Macam-macam. Ada imma keilmuan yang bersifat tauhidi, itu berarti sama, atau hal-hal yang lain seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Ada pada Imamul Husain, ada pada Rasulullah dan a'immatul ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Makanya kalau hadis disebutkan al-ulama warasatul anbiya, maka yang dimaksud adalah mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-anbiya memiliki keahliannya masing-masing di zamannya, dan semua itu ada pada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, musibat, azamatul musibah tergantung bi azamatil musab. Jadi kebesaran sebuah musibah, keagungan sebuah musibah tergantung kebesaran orang yang tertimpa oleh musibah tersebut. Saudara sekalian, Al-Imamul Husain manusia yang amat agung. Mereka, Imamul Husain alaihi salatu wassalam, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dialah penyimpan para nabi. Di dalam dirinya Imam Husain ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki para nabi. Di dalam dirinya Imam Husain ada rahasia yang khusus antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam berangkat dari Madinah menuju Kufah, menuju Makkahul Mukarramah untuk kemudian menuju Kufah dan Karbala. Dua orang telah menasihati Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam berpamitan kepada Muhammad ibnul Hanafiyah bahwa dirinya akan pergi menuju Kufah, Muhammad ibnul Hanafiyah menasihatinya, wahai saudaraku, jangan engkau pergi ke tempat di mana penduduknya telah menipu ayahmu dan membunuh ayahmu. Jangan pergi engkau ke sana.
Kemudian kalau kau ingin selamat, pergilah ke tempat lain, ke Makkahul Mukarramah atau ke tempat lain yang menjadikan dirimu aman. Kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam jawabannya apa? Muhammad ibnul Hanafiyah hanya melihat dari sisi lahiriahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, hanya melihat dari sisi keselamatan dirinya Imamul Husain, bukan misi yang dibawa oleh Imamul Husain. Karena dalam perjuangan Imamul Husain, pengorbanan Imamul Husain, ada sebuah rahasia yang hanya diketahui antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Imamul Husain? Sya'allah an yarani qatila. Aku tetap akan pergi. Apa alasannya? Karena Allah menghendaki aku terbunuh. Lalu Muhammad ibn Hanafiyah mengatakan, kalau kau yakin kau akan terbunuh di Karbala, terbunuh di Kufah, tapi kenapa engkau bawa bayi-bayi dan perempuan-perempuan ini bersama? Jawaban Imamul Husain apa? Sya'allah an yarawunna sabaya. Allah ingin melihat mereka dijadikan tawanan. Apa ini rahasianya? Yang tahu tentang rahasia ini hanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, setiap nabi sebagian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian ujian itu diselamatkan oleh Allah. Allah menghendaki agar tidak diteruskan. Tetapi untuk Imamul Husain alaihi salatu wassalam, menghendaki pengorbanan Imamul Husain harus tuntas sampai kemudian harus mengorbankan segala yang dimilikinya dan segala kemuliaan yang ada padanya. Oleh karena itu, Asyura bukan sebuah peristiwa sejarah biasa. Asyura adalah peristiwa yang amat agung, dan kita tahu ternyata kita punya imam seperti Imamul Husain, imam yang amat agung, yang sangat mulia. Kita kaum muslimin mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ternyata mengikuti seorang imam seperti Al-Husain, yang dalam dirinya terdapat asrarul Quran, asrar ilmillah, dan semua rahasia-rahasia yang antara Allah dan pribadi, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itulah maqamul Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah tempat kebahagiaan. Jika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dan keagungan, derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita semua harus memiliki ikatan hubungan dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita harus memiliki ikatan hubungan dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dengan Imamul Husain kita mulia, dan karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Imamul Husain telah mengorbankan semua yang dimilikinya, termasuk dirinya, anak-anaknya terbunuh, terbantai di padang Karbala, yang dalam riwayat disebutkan bahwa seluruh hewan dan seluruh yang ada di alam semesta ini pun menangisi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah akan menambahkan cinta kita untuk senantiasa menjalin hubungan kita dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan ya Allah, jangan pernah Engkau pisahkan kami bersama Ahlul Bait Nabi, meskipun sejenak, meskipun sesaat. Ya Allah, tetapkan hati kami bersama Ahlul Bait Nabi, bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam, di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah Engkau pisahkan kami dengan mereka meskipun hanya sesaat. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ridho kepada kami. Dan apabila Engkau cabut nyawa kami ya Allah, maka gabungkanlah kami bersama Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama mereka,
Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ila arwahi amwatul hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat.